Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sidang skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Septiana Hafizah Nabila dari jurusan manajemen yang ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Komunikasi, dan Keterlibatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT XYZ. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa karyawan dan HRD PT XYZ, hasilnya menyatakan bahwa stres kerja disebabkan oleh banyaknya barang yang harus di-packing tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada. Terlihat dalam tabel 1. Dari bulan Desember hingga bulan April, packing barang terus meningkat setiap bulannya. Data ini membuktikan bahwa salah satu faktor utama stres kerja karyawan PT XYZ adalah karena adanya beban kerja yang berlebih. Komunikasi antara atasan dan karyawan maupun antar karyawan juga terkadang tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Dapat dilihat dalam tabel 2 bahwa jumlah karyawan PT XYZ dari bulan November hingga bulan April semakin menurun. Data ini dapat mengindikasikan bahwa karyawan merasa kurang nyaman sehingga karyawan memilih untuk keluar dari perusahaan. Selain itu, keterlibatan kerja karyawan dalam perusahaan ini masih kurang baik, yang ditandai dengan para karyawan jarang berpartisipasi untuk mengutarakan pendapat atau ide, serta banyaknya karyawan yang alfa atau tidak hadir tanpa keterangan. Dapat dilihat dalam tabel 3 bahwa karyawan yang alfa itu meningkat dari bulan November hingga bulan April 2023. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa karyawan tidak loyal terhadap perusahaan dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ? Yang ketiga, apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ? Sedangkan tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disintesiskan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan karyawan yang bersifat positif maupun negatif terhadap pekerjaan yang sedang dijalani. Dimensi kepuasan kerja yang digunakan adalah menurut Sutrisno tahun 2016, yaitu dimensi faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Sedangkan untuk stres kerja, dapat disintesiskan adalah reaksi ketidakseimbangan psikologis dalam melakukan pekerjaan karena adanya faktor yang mengintimidasi di lingkungan kerja dan berdampak pada aspek kehidupan karyawan. Dimensi stres kerja yang digunakan adalah menurut Ganyang tahun 2018 yang terdiri dari dimensi fisik, beban kerja, sifat pekerjaan, kebebasan, dan pribadi. Dapat disintesiskan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi atau pesan dari komunikator untuk komunikan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimensi komunikasi yang digunakan adalah menurut pendapat Arni dalam Yuanti et al. Tahun 2020. Dimensi tersebut adalah keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan. Dapat disintesiskan, keterlibatan kerja adalah partisipasi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat menghargai pencapaiannya. Dimensi keterlibatan kerja ini diambil dari Roma et al. Dalam Irawan dan Wijono tahun 2019. Dimensi tersebut adalah semangat, dedikasi, dan fokus. Kerangka pemikirannya dapat terlihat dalam gambar dengan hipotesis H1. Terdapat pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. H2. Terdapat pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Dan H3. Terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya itu ada studi kepustakaan dan studi lapangan. Populasinya adalah 85 karyawan PT XYZ dan sampelnya menggunakan sampel jenuh, yaitu sampel yang digunakan adalah keseluruhan populasi karyawan PT XYZ. Sampelnya juga sebesar 85 karyawan. Untuk teknik analisis data ada 3, ada outer model, inner model, dan analisis regresi linear berganda. Hasil outer dan inner model bisa dilihat di gambar. Loading faktor sudah memenuhi kriteria yaitu di atas 0,6.
Loading faktor terbesar terdapat pada item X110, X24, dan X35. Artinya, X110 mampu merefleksikan variabel stres kerja sebesar 0,791. X24 mampu merefleksikan variabel komunikasi sebesar 0,783, dan X35 mampu merefleksikan variabel keterlibatan kerja sebesar 0,857. Untuk cross loading ada tiga indikator yang tidak memenuhi syarat, yaitu di bawah 0,7. Ketiga indikator tersebut yaitu X26, X27, dan X31. Untuk Cornell Likely Criterion dan HTMT-nya sudah dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi kriteria. Untuk uji reliabilitas juga sudah dikatakan baik karena nilai AV, Composite Reliability, dan Converge alpha-nya sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, pada inner model terdapat nilai R-square. Yang digunakan adalah R-square adjust karena pada penelitian ini terdapat lebih dari dua variabel independen, sehingga nilainya adalah 0,391. Yang artinya variabel stres kerja, komunikasi, dan keterlibatan kerja mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 39,1%, dan sisanya 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk nilai F-square, stres kerja termasuk dalam kriteria F-square kecil. Komunikasi memiliki nilai F-square yang besar, dan keterlibatan kerja tidak memenuhi kriteria F-square. Sedangkan untuk GOV, didapatkan nilai 0,490 yang artinya sampel data yang diambil sudah sesuai dengan model yang diteliti. Dan nilai GOV ini dapat dikatakan kuat karena nilainya lebih dari 0,360. Dan terakhir ada analisis regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan 12,923 ditambah 0,157x1 ditambah 0,541x2 minus 0,024x3. Untuk uji hipotesis, yang pertama, stres kerja terhadap kepuasan kerja ini memiliki original sampel yang positif. Untuk uji T, ini T hitung ini lebih besar daripada T tabel. Dan untuk p-value-nya lebih kecil dari signifikansi level. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, untuk komunikasi terhadap kepuasan kerja. Nilai original sampelnya juga positif. Untuk uji T-nya, juga T hitungnya lebih besar daripada T-table, dan p-value-nya lebih kecil dari signifikansi level, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dan yang terakhir, untuk keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja, nilai original sampelnya juga positif, tetapi nilai T hitungnya ini lebih kecil daripada T-table, dan p-value-nya ini lebih besar dari signifikansi level, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, stres kerja mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Yang kedua, komunikasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Dan yang terakhir, keterlibatan kerja mempunyai hubungan positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT XYZ. Untuk saran yang pertama, dalam stres kerja, perusahaan seharusnya memberi pelatihan dan memberikan reward. Yang kedua, dalam komunikasi, perusahaan dapat mengadakan acara yang bisa mempererat hubungan antar karyawan. Dan yang terakhir, dalam keterlibatan kerja, perusahaan dapat menampung ide dari karyawan dan selanjutnya berdiskusi bersama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.